Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang dengan nikmatnya kita diberi kesempatan untuk duduk dalam mengkaji ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah meniti jalan ilmu dan amal hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita berpikir kenapa Islam menaruh perhatian begitu besar terhadap air? Hampir setiap ibadah yang kita lakukan, sholat, tawaf, atau membawa Al-Quran dan membacanya, semuanya mensyaratkan keadaan suci, dan kesucian itu tidak bisa dilepaskan dari air. Tapi, apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci? Apakah cukup dengan bening dan bersih menurut pandangan manusia? Ternyata dalam fikih ada ukuran-ukuran yang sangat teliti. Bahkan para ulama membahas tentang air hujan, air laut, sampai air yang dipanaskan oleh matahari. Ini menunjukkan betapa fikih bukan hanya bicara hukum halal haram, tapi juga menyentuh aspek ilmu alam, kesehatan, dan akhlak sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri bab pertama dalam kitab Fathul Qarib, yaitu kitab At-Taharah. Kitab yang menjadi pondasi dari seluruh ibadah. Karena tanpa toharoh, ibadah tidak akan pernah sah, dan tanpa memahami maknanya, roh ibadah juga bisa hilang. Baik, mari kita mulai pembahasan dengan membaca teks dari Musannaf dan Syarih Syekh Abu Syuja dan Syekh Ibn Qasim dalam kitab Syarah Fathul Qarib. Qala Syekh Abu Syuja wa Syekh Ibn Qasim rahimahumallahu ta'ala, Kitabu Ahkamit Taharah. Al-kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dham wal jam', wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Amal bab fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jins. Wat-taharah bi fathit ta' lughatan an-nazafah, wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsirah. Minha qawluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah, ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasah. Amma tuharah bil dham fasmun li baqiyatil ma'i. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke hukum-hukum bersuci, mari kita pahami dulu istilah dasar yang digunakan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Ketika seorang ulama menulis sebuah karya, istilah Alkitab itu sendiri punya makna yang sangat dalam. Secara bahasa, kata Alkitab berasal dari bentuk masdar yang memiliki arti mengumpulkan. Artinya, sebuah kitab bukan hanya sekadar kumpulan tulisan, tapi sebuah himpunan ilmu yang tersusun rapi dan sistematis. Karena itu, kalau Imam Abu Syuja memulai dengan Kitabut Taharah, maknanya bukan sekadar bab tentang bersuci, akan tetapi memiliki arti kumpulan hukum yang membahas seluruh hal tentang kesucian. Kemudian, di bawah istilah kitab biasanya ada bab, yang secara istilah berarti bagian kecil dari jenis hukum dalam sebuah kitab itu. Kalau kitab adalah bangunan besar ilmu, maka bab adalah pintu-pintu yang menuntun kita ke setiap ruang pembahasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kata toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih, yaitu membersihkan diri dari kotoran baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah, wa yutahhirakum tadhhira. Firman Allah yang lainnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung membalas salam dari salah satu sahabat beliau, kecuali setelah beliau berwudu terlebih dahulu. Kata beliau, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an alkurallah illa ala taharah.
Kata Rasul, aku benci menyebut Allah kecuali saat aku dalam keadaan suci. Begitu pula kisah masyhur Abu Hurairah yang dicari Rasulullah SAW. Wahai Abu Hurairah, kamu di mana? Tanya beliau. Lalu Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban, fakarihtu an ujalisaka, wa ana ala ghairi taharah. Aku sedang dalam keadaan junub wahai Rasul, dan aku enggan duduk bersama Anda saat aku belum suci. Baik. Namun, secara syariah, para ulama menjelaskan bahwa taharah adalah melakukan sesuatu yang karenanya seseorang diperbolehkan melaksanakan sholat. Contoh, seperti kita melakukan wudhu, mandi jinabah, tayamum, atau ketika kita menghilangkan najis. Artinya, taharah dalam Islam bukan hanya kebersihan fisik, tapi juga kondisi spiritual yang memungkinkan seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tubuh kita bersih tapi hati kita masih kotor, sholat bisa dilakukan. Akan tetapi secara spiritual kita masih kurang. Maka bersuci dalam fikih juga mengandung pesan rohani, yaitu menjaga kesucian lahir maupun batin. Adapun lafaz tuharah dengan harokat dhammah pada huruf ta memiliki arti baqiyatul ma, atau sisa air yang digunakan untuk bersuci. Bedanya sangat kecil, hanya karena harokat yang berbeda pada satu huruf. Hal ini menunjukkan betapa telitinya para ulama dalam memahami sebuah istilah, dalam memahami sebuah lafal. Inilah keindahan dari bahasa Arab, atau dalam hal ini adalah fikih. Bukan hanya mengatur ibadah, akan tetapi juga mengajarkan kita harus teliti dalam berpikir dan disiplin dalam memahami sebuah makna. Oke, kita lanjut. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah istadrada al-musannifu li anwa'il miyah faqala al-miyahu allati yajuz ay yasihhu at-tadhiru biha sab'u miyah ma'us sama' ay an-nazil minha wa ma'ul matar wa ma'ul bahar ay al-malih wa ma'un nahar ay al-hulu wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'ul thalaj wa ma'ul barad wa yajma'u hadhihi sab'ah wa yujmi'u hadhihi sab'ah qawluk ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang bersuci, maka yang paling mendasar tentu adalah air. Karena air adalah sarana utama untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, Syekh Abu Syuja memulai pembahasan dengan menyebutkan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Beliau menyebut ada 7 jenis air yang sah untuk digunakan dalam bersuci. Yang pertama, air hujan atau air yang turun dari langit. Kedua, air laut, air yang asin rasanya. Ketiga, air sungai atau air tawar yang mengalir di permukaan bumi. Keempat, air dari sumur. Kelima, mata air yang memancar dari perut bumi. Keenam, air salju. Dan ketujuh adalah air es. 7 jenis air ini semuanya termasuk dalam kategori air mutlak, yaitu air yang masih murni sebagaimana asalnya. Ada sebuah catatan, lafaz al-barad terkadang ada yang salah dalam mengartikannya. Dari sebagian kitab-kitab terjemah yang beredar, bahkan dalam sebagian buku sekolah, kata tersebut diartikan sebagai embun. Padahal antara al-barad dan embun ini keduanya memiliki perbedaan. Kata al-barad dengan huruf ra yang berharokat fathah al-barad memiliki arti air yang turun dari langit dalam keadaan beku. Orang-orang kita biasa menyebutnya hujan es. Seperti yang terjadi di Tangerang kemarin, pernah juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Sedangkan untuk embun dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nada. Dalam kamus, kata an-nada disebutkan bukharul ma' yatakathafu fi tabaqatil jaw al-baridah fi asna'il lail wa yasqutu 'alal ard. Atau uap air yang terkumpul dan menggumpal di udara dengan temperatur dingin dan terjadi pada waktu malam. Lalu air tersebut jatuh ke bumi. Dalam bahasa kita bisa disebut sebagai uap air yang mengalami proses pengembunan atau proses berubahnya gas menjadi cairan. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Lalu pertanyaannya di sini adalah air embun masuk kategori air mana? Dalam hal ini, Syekh Nawawi Banten dalam kitab beliau mengatakan bahwa air embun dikategorikan seperti air hujan, yaitu air yang turun dari langit.
Saya lanjutkan. Dari ketujuh macam air tersebut, dalam penyebutannya bisa diringkas. Ai ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Setiap air yang turun dari langit atau memancar dari bumi yang masih dalam bentuk asalnya, air tersebut berstatus suci dan juga mensucikan. Kalau kita renungkan, penjelasan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah bagi umat manusia. Dari langit hingga bumi, dari hujan sampai es, semua disiapkan oleh Allah agar manusia bisa menjaga kesuciannya. Bayangkan, dari padang pasir yang panas sampai gunung yang bersalju, Allah berikan cara untuk bersuci yang sesuai dengan kondisi masing-masing tempat. Ini juga menunjukkan bahwa fikih Islam itu berlaku universal, bisa diterapkan di mana saja dan bisa juga diterapkan kapan saja. Seorang nelayan di laut, seorang petani di desa, bahkan seorang musafir di perjalanan, pendaki gunung dan lain sebagainya, semuanya bisa bersuci dengan air yang ada di lingkungannya masing-masing. Dan kalau kita tarik ke konteks sekarang, ini juga jadi pelajaran penting tentang ekologi dan kebersihan lingkungan. Air yang digunakan untuk ibadah bukan sembarang air. Dengan kata lain, air tersebut harus murni dan tidak tercemar atau tercampur bahan yang bisa merubah keasliannya. Maka, menjaga kebersihan sumber air adalah bagian dari menjaga kesucian ibadah kita sendiri. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita telah sampai pada akhir pembahasan pertama dari kitab At-Thaharah dari kitab Fathul Qarib. Dalam pertemuan ini kita telah mengenal 7 macam air yang disebut oleh Syekh Abu Syuja dan dilengkapi penjelasan oleh Syekh Ibn Qasim, yaitu air yang turun dari langit dan yang memancar dari bumi, semuanya suci dan juga mensucikan. Dari sini kita belajar bahwa Islam sangat menghargai air dan juga kebersihan sumbernya. Air bukan hanya sarana untuk kita beribadah, tapi juga simbol kehidupan dan kemurnian hati kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, "At-tahuru sadurul iman," bahwa suci itu bagian dari iman. Artinya, menjaga kesucian bukan sekadar dari syarat sholat, tapi bagian dari pembentukan karakter sebagai seorang mukmin. Karena itu, seorang penuntut ilmu harus belajar bersuci bukan hanya dari kotoran lahir, tapi juga dari penyakit hati, entah berupa iri, sombong, ataupun berupa kedengkian. Imam Al-Ghazali sendiri pernah mengatakan, air yang membersihkan tubuh hanyalah sarana, sedangkan ilmu dan zikir adalah air yang membersihkan hati seseorang. Jadi, kalau kita ingin ibadah kita diterima, maka mulai dari sekarang mari kita rawat kesucian dua hal. Yang pertama, suci lahir dari najis, dan yang kedua adalah suci batin dari dosa. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan masuk pembahasan yang lebih dalam, yaitu pembagian hukum-hukum air. Mana yang suci, mana yang najis, dan bagaimana batasannya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Semoga kajian ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ilmu fikih, karena dari fikih lah kita belajar bagaimana beribadah dengan benar dan mendekat kepada Allah dengan ilmu. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.